ada Alamuddin Hamapun. Selamat pagi Mas Alamuddin. Halo. Ya, pagi Mas, pagi Mbak. Pagi Mas Salam. Iya. Mas Salam, ini ada-ada aja sih Mas. Gimana Iya. kabarnya tentang masalah investasi yang fiktif kayak gini. Terlebih dilakukannya sama warga negara asing. Kok bisa gitu loh Mas? Kok iso? Ya, jadi ini sebenarnya dari BKPM ya awalnya ini. Ini kan ada banyak masuk perusahaan investasi asing ya di wilayah Batam ini. Nah, jadi kan ada ketentuan-ketentuan yang diatur itu, misalnya investasi perusahaan asing yang masuk itu minimal dia di atas 10 miliar. Nah, ini rupanya setelah mengurus izin dan segala macam, ternyata investasi itu tidak sesuai dengan apa yang diajukan di awal, begitu Mbak. Mas. Oke. Ini kalau misalnya dilihat gitu ya, ada sebanyak 13 warga negara asing yang akhirnya sudah terdata gitu ya, mereka sudah ditangkap atas kasus investasi fiktif. Nah, mungkin bisa juga diinfokan kepada kita gitu ya, bahwa WNA ini berasal dari negara mana saja sih Mas gitu, dan peran mereka dalam menjalankan investasi atau perusahaan fiktif ini tuh seperti apa? Nah, jadi kalau dari asal negaranya ini ada warga negara Austria, Cina, Bangladesh dan India. Yang paling banyak ini dari Cina. Nah, jadi mereka ini misalnya mengajukan seperti warga negara Austria ya. Dia ini mengajukan ITAS, izin tinggal terbatas sebagai investor. Nah, tapi perusahaannya ini ada tapi nggak ada usahanya Mbak. Seperti itu. Sebentar, berarti cara mereka menjalankan si bisnis quote unquote gitu ya, bisnis investasi fiktif ini seperti apa sih Mas? Nah, jadi mereka sebenarnya ini untuk ya ada yang beberapa itu hanya untuk ya biar bisa tinggal di Indonesia begitu. Jadi ngambil izinnya apanya, usahanya nggak pernah jalan sama sekali begitu. Atau ada juga yang ada alamat usahanya segala macam, tapi alamatnya bisa di 2-3 tempat begitu. Tapi kemudian ada korbannya yang kemudian terjerat investasi yang fiktif ini? Nah, sejauh ini laporan dari imigrasi dan ini belum ada korban. Nah, tapi ini kan kita Indonesia dari pernyataan BKPM kemarin yang disampaikan ke kita bahwa mereka yang berinvestasi di Indonesia ini kan harusnya memang betul-betul yang membawa investasi ya, membawa kemanfaatan untuk kita. Nah, ini kan tidak, dia hanya modusnya mengambil izin investasi, tapi nyatanya cuma untuk biar bisa tinggal di sini, seperti itu. Oke, karena kan sebetulnya kasus seperti ini tuh pernah juga terjadi ya gitu, warga negara asing yang memang sengaja untuk mengambil izinnya aja, dibikin seolah-olah ada usaha gitu dan tidak ada usaha. Nah, kalau misalnya bisa diceritakan juga gitu ya Kak, ini kan sebetulnya kalau yang terjadi ini pasti sudah ada indikasi yang dicurigai oleh pihak imigrasi misalnya. Nah, ini bagaimana pada akhirnya Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri dan BKPM gitu mencurigai adanya sekelompok warga negara asing yang ternyata melakukan satu kegiatan yang tidak ada sebetulnya. Nah, jadi ini pengungkapan ini bermula dari data yang diberikan oleh BKPM. Nah, kan pasti tercatat tuh beberapa perusahaan asing yang telah mengajukan izin ke BKPM dan lain ke Indonesia untuk melakukan investasi. Nah, setelah di cross check alamat perusahaan, kegiatan usahanya ternyata tidak ada. Nah, begitu. Nah, bahkan kemarin saat tanggal 11 itu saat mencari keberadaan WNA Tiongkok, salah satu 3 orang WNA Tiongkok itu, nah mereka rupanya pemegang izin untuk usaha, tapi nyatanya di Batam mereka ini bekerja sebagai operator di perusahaan begitu. Lalu sebenarnya motivasi mereka untuk tinggal di Indonesia tuh sebenarnya apa ya Mas ya? Apakah memang mereka ingin keluar dari negaranya atau sebenarnya tetap menjalankan bisnis tapi dari Indonesia di negaranya mereka? Nah, jadi sebenarnya bukan menjalankan bisnis ya. Rata-rata mereka yang diamankan ini di Batam ini sebagai pekerja begitu. Nah, sebagai pekerja operator dan lain-lain. Nah, yang dalam aturannya kan harusnya ini kan tidak boleh diisi oleh negara asing kan, WNA warga negara asing. Iya.
Jadi memang kondisinya mereka tuh sebenarnya bekerja di Indonesia, tetapi kemudian masalah perizinannya mereka menggunakan embel-embel seolah-olah mereka tuh memiliki perusahaan investasi. Begitu ya, Mas, ya? Seolah-olah mereka itu investor yang akan membangun usaha di wilayah Batam, Indonesia begitu. Ini setelah terjadinya situasi seperti ini gitu, lalu apa sih langkah yang pada akhirnya diambil gitu ya oleh pihak imigrasi atau BKPM untuk akhirnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan PMA di Batam ini benar-benar memenuhi persyaratan investasi sebetulnya? Nah, jadi langkah yang diambil untuk para 13 WNA ini saat ini masih menjalani pemeriksaan ya. Dan ada beberapa opsi yang nanti setelah mungkin hasil pemeriksaan rampung, bisa saja ini mereka akan dideportasi, atau mungkin kalau bagi yang memang betul-betul mau menjalankan usaha diberikan tenggat waktu untuk menyempurnakan usahanya dan menjalankan usahanya. Nah, seperti itu, Mbak. Oke. Mas, ini setelah melakukan penangkapan seperti ini, mereka sudah melakukan tindakan yang tidak tepat lah begitu ya, terutama mengelabui tentang urusan perizinan. Awal mulanya sendiri, Mas, sampai mereka kemudian bisa ditangkap dan kemudian bisa ditemukan sampai dengan berjumlah 13 orang. Seperti apa? Apakah kemudian polisi sudah melakukan penyelidikan sebelumnya mengenai 13 orang ini, atau memang karena hal kecil kemudian mereka akhirnya jadi terungkap, Mas? Nah, jadi ya itu jadi penangkapan 13 WNA ini operasi dari tanggal 11 Maret sampai 12 Maret oleh imigrasi dan BKPM. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini bermula dari hasil cross check perusahaan penanaman modal asing yang investasi di Batam. Jadi setiap perusahaan yang itu nanti akan dicek kembali apakah memang betul nggak dia menjalankan usahanya atau tidak, atau hanya seperti yang sekarang diamankan ini. Ya, berarti sebenarnya positif juga ya, bahwa kita mau melakukan perlu melakukan adanya pengecekan secara berkala, agar kemudian menemukan hal-hal yang seperti ini nih, yang sekiranya memang tidak ada, ya nggak perlu dibikin ada gitu ibaratnya. Diada-adain. Nah, dan yang paling penting sih sebetulnya kan karena kehadiran WNA ini kan memang awalnya memang punya tujuan yang baik gitu, walaupun pada akhirnya disalahgunakan. Tapi kan khawatirnya adalah ada keterlibatan warga lokal misalnya dalam pengurusan izin dan mungkin persyaratan bisa sampai pada akhirnya mereka hadir gitu di Batam sendiri. Nah, apakah di kasus ini kah ada keterlibatan pihak lokal atau orang Indonesia kah dalam penanganan kasusnya? Misalnya kayak ya mereka yang ngurusin izinnya, yang ngebuka, yang menyewakan tempatnya seperti itu. Adakah? Nah, sejauh ini hasil pemeriksaan dari imigrasi itu belum ditemukan, tapi kalau imigrasi sendiri tidak menutup kemungkinan akan menemukan hal itu ya, orang-orang yang membantu memfasilitasi itu. Tapi intinya kemarin kita pertegas bahwa itu masih dalam penyelidikan pihak imigrasi begitu. Hukuman apa yang kemudian akan diberlakukan pada 13 orang ini? Apakah kemudian mereka akan langsung dideportasi atau tetap akan menjalani hukuman dulu di Indonesia? Nah, kalau untuk itu yang seperti saya sampaikan tadi, kemungkinan terberatnya itu dideportasi. Nah, kan dari sebenarnya yang dikasih. Nah, dari 13 ini ada mereka ini nantinya akan dicekal, misalnya masih di Indonesia ini 9. Ya, Mas Alam. Terputus. Seperti ada 4 di Indonesia. Oke. Mas, mohon izin untuk bisa diulangi lagi jawabannya karena tadi sempat terputus di pertanyaan terakhir. Oke, siap. Jadi untuk ke-13 orang ini kemungkinan terberatnya ada mereka akan dideportasi. Nah, selain sebenarnya dari data BKPM itu ada 26 orang. Nah, yang baru diamankan ini kan 13. Nah, 9 lainnya itu dari data imigrasi mereka terdeteksi telah keluar dari wilayah Indonesia. Nah, jadi ada 4 orang lagi. Nah, 4 orang ini kemungkinan masih berada di wilayah Indonesia dan saat ini masih dilakukan pencarian. Nah, yang 9 yang telah keluar dari Indonesia ini kemungkinan akan dicekal untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ketika mereka ingin kembali, mereka tidak diperkenankan untuk
kembali ke Indonesia begitu. Oke, berarti masih dalam proses pencarian begitu ya, seperti apanya. Dan Ya. ini kalau kita berbicara juga tadi kita juga sedikit sebetulnya senang karena ternyata di Batam sendiri dilakukan pengecekan gitu ya secara berkala tentang kehadiran atau ada tidaknya perusahaan investasi yang dikatakan gitu. Tapi apakah setelah ini dari pemerintahan setempat gitu ya akan memperketat pada akhirnya regulasi dan pengawasan yang lebih dalam lagi terhadap perusahaan PMA untuk mencegah misalnya kejadian serupa terjadi lagi? Ya, baik Mbak. Sebelumnya sebenarnya sebelum kegiatan di Batam, imigrasi mengklaim bahwa kegiatan serupa juga telah dilakukan di Bali dan di Maluku, dan ada ratusan orang juga ya WNA juga yang diamankan. Ya. Nah untuk pengawasan sendiri, pengawasan seperti ini akan rutin dilakukan oleh imigrasi BKPM bersama instansi terkait untuk mencegah hal serupa terjadi, Mbak. Oke. Mas, ngomongin masalah investasi, ini kan sekarang semua orang lagi gila-gila investasi ibaratnya. Ketika ada kejadian seperti ini di Batam, apakah kemudian mempengaruhi juga masyarakat untuk kemudian melakukan investasi? Mengingat memang kejadian seperti ini mungkin akan menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat, Mas. Nah, sebenarnya kalau untuk kekhawatiran ya tidak terlalu ya, Mas. Karena dari investasi yang masuk ini, rata-rata kan banyak yang fiktif, Mas. Jadi mereka hanya untuk modus untuk bekerja saja begitu. Ya, jadi sebaiknya memang kita juga sebagai konsumen atau masyarakat gitu ya, kalau mau berinvestasi harus sudah bisa melihat gitu ya. Betul. Kira-kira kemanakah kita menginvestasikan uang kita, jangan sampai ke tempat-tempat yang memang tidak terpercaya ataupun juga bahkan fiktif seperti ini gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita berbicara investasi sudah ada yang dilindungi OJK ya, jadi produk-produk yang memang sudah pasti aja. Tapi sepertinya dari yang disampaikan tadi sama Mas Alam adalah memang kondisinya investasi ini bukan merupakan quote-unquote kedok untuk mendapatkan uang atau untuk melakukan penipuan. Sedangkan investasi ini hanya memang izin yang mengelabui izin lah ibaratnya gitu ya, agar mereka bisa tetap tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia gitu. Mas Alam, terima kasih banyak untuk informasinya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Mbak. Iya, Selamat mari. bertugas Selamat bertugas kembali. kembali.